Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang lagi di perjumpaan ketiga kali ini dan di mana kita akan membahas tentang kelompok studi audit. Oke, mari kita mulai dengan pembahasannya. Jadi, kelompok studi audit ini adalah kelompok studi yang membahas tentang perauditan. Nah, kalian pasti pada bingung kan apa sih itu dunia audit nih? Nah, untuk itu sebelumnya aku mau kenalin, nama aku Niko. Nah, di sini aku gak sendirian, aku ditemenin sama salah satu narasumber dari kelompok studi audit. Kalian penasaran kan itu siapa? Nah, di sini aku gak sendirian nih guys. Kenalin, di sini ada siapa Kak? Boleh kenalan ke teman-teman? Halo. Aku Vera dari KSA Kelompok Studi Audit UKDW. Gimana Kak Vera kabarnya? Halo, baik. Kuliah online gini gimana Kak? Kesibukannya apa aja Kak? Kalau kuliah di rumah sih biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kadang aku sering ke kampus karena kan aku juga volunteer di admisi gitu. Banyak ya Kak tugasnya ya Kak? Kuliah online gini. Lumayan sih, kayak seminggu sekali mesti ada tugasnya. Oh ya Kak, kalau boleh tahu kakaknya nih di KSA menjabat sebagai apa ya Kak ya? Oh, kalau tahun ini aku jadi ketua. Wih, tahun ini jadi ketua. Udah berapa lama Kak? Aku join KSA ini tahun kedua sih, baru join KSA kemarin tahun 2020. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih Kak juga kakaknya boleh nggak sih kayak ceritain pengalaman yang di KSA nih kayak gimana setelah kakak join selama kurang lebih 2 tahun ya tadi ya? Iya. Kalau pengalamanku dulu, aku waktu offline kan cuman bentar kan, tahun kemarin tuh sampai Maret doang, dan itu aku barusan join, cuman sempet ikut ada acaranya ngopi asik gitu, kayak ada bincang-bincang gitu di kopian. Kalau waktu itu dulu aku ikut di Pikamber yang di deket Nologaten itu. Terus habis itu kan terus pandemi itu kan, terus aku ikutnya yang online terus dahan sampai sekarang, dan kegiatannya macam-macam banget sih, walaupun online tapi kayak formatnya menurutku nggak bosenin karena ada aja ide kreatifnya gitu dari kita. Oh ya Kak, ngomong katanya dari KSA ini ada kayak sedikit cuplikan video gitu ya? Oh, ada. Tak ambilin dulu ya. Oh boleh. Nih. Hai teman-teman, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih KSA itu apa? Yaps, KSA adalah kelompok studi audit yang berada di bawah bimbingan Ibu Kristi Novita Dewi. Pembentukan KSA bermula dalam kelas internal audit yang diampu oleh Ibu Kristi Novita Dewi. KSA bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar nantinya semakin kritis, aktif, dan juga inovatif dalam bidang audit. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, KSA akhirnya resmi berdiri pada tanggal 11 November tahun 2016. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang sejarah atau kegiatan KSA, yuk follow Instagram KSA di @ksaukdw. Nah, kalau ini adalah struktur kepengurusan KSA untuk periode tahun 2021 yang terdiri dari 5 BPH dan juga 5 koordinator divisi. Yuk kita kepoin divisi yang ada di KSA. KSA sendiri terdiri dari 2 divisi utama, yaitu Ankor dan juga Audit. Ankor tahun ini akan melaunching buku dan melaksanakan webinar, serta merayakan Hari Anti Korupsi. Untuk Audit, tahun ini akan mengeluarkan format sistem laporan keuangan dan juga melaksanakan studi banding. KSA juga memiliki 3 divisi pendamping, yaitu Humas, Fundraising, dan Kreatif. Humas bertanggung jawab untuk kegiatan internal KSA dan publikasi. Fundraising bertanggung jawab untuk mengembangkan minat bisnis mahasiswa, sedangkan Kreatif akan menjadi wadah untuk mahasiswa yang berminat dalam editing foto dan juga videografi. Teman-teman, kita intip yuk keseruan kegiatan KSA selama ini. Ayo, ini asik gede juga. Kampungin.
nih. Siapa nih? Posisi pertama tetap dengan Kak Devi Kak. Nah, itu tadi sedikit cuplikan keseruan kegiatan yang ada di KSA. Seru banget kan teman-teman? Buat kalian yang berminat, ditunggu ya kehadirannya di KSA. See you! Wah, videonya ternyata bagus juga ya. Oh iya dong. Woi. Oh ya kak, ngomong-ngomong nih kak, kemarin kan kita dari HMWSA nih di Instagramnya ada bikin questions box gitu. Oh, iya. Itu diisi sama teman-teman. Nah boleh nggak nih kak bantuin jawab satu-satu pertanyaan dari teman-teman? Iya pasti. Oke. Nah yang pertama nih kak, ada pertanyaan nih. Gimana sih kak caranya daftar kelompok studi audit tuh? Oh cara daftar ya, kalau cara daftar itu nanti biasanya hubungin dari BPH. Kalau sekarang tahun ini BPH-nya itu ada aku, terus Nadia itu angkatan 19, terus ada Elva, Novi sama Friska itu angkatan 18 sama kayak aku. Jadi nanti dari BPH terus nanti kita bilang di grup, terus nanti biasanya kalau di KSA itu ada istilahnya simpatisan dulu. Jadi dia masih bisa nyoba-nyoba divisi, mau divisi apa, terus nanti mau bisa pindah juga. Terus nanti kalau misalnya emang dia oke di situ, nanti biasanya tahun selanjutnya tuh kan ada pelantikan kan biasanya. Nah baru dia namanya masuk di SK sebagai anggota kayak gitu. Jadi kalau misalnya baru langsung aja bilang kayak mau ikut KSA gitu. Berarti nanti tinggal hubungin kakak ya namanya kakak? Iya bisa. Oke, itu teman-teman gampang kan cara joinnya. Ayo ikut. Nanti aku selipin di kolom deskripsi nomornya kakak Vera ya. Siap. Lalu yang kedua nih kak, ada pertanyaan lagi. Kelompok studi itu manfaatnya apa aja ya kak di audit nih? Kalau kelompok studi audit, dari pengalamanku sendiri ya, aku malah nggak justru belajar tentang audit banget. Di situ aku belajar lebih ke upgrade skill-skill yang mungkin aku nggak dapat di akademik. Kayak misalnya aku nggak ikut KSA gitu ya, aku nggak pernah tahu rasanya jadi MC gitu. Karena kok di KSA itu nanti kita belajar apa aja, jadi semua nyoba misalnya jadi ketua, jadi MC, nanti kita misalnya jadi tim kreatif atau usaha dana, semua tuh bisa muter gitu, nggak cuman kok di himpunan atau di LK gitu kan. Misalnya kita di bendahara ya udah ngurus bendahara aja gitu kan. Jadi kok di KSA tuh lebih variatif gitu, bisa upgrade skill kita. Tuh guys, ada banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin ikut join di kelompok studi audit ini. Kalian jadinya nggak akan rugi ikut kelompok studi audit ini. Jangan lupa ikutan join ya guys. Ya. Oh ya kak, sekalian nih aku mau tanya dari pribadiku sendiri nih ya kak ya. Aku kan juga udah ikut join di KSA nih baru-baru ini. Ya. Nah tapi aku kan masih mahasiswa baru juga. Gimana sih kak caranya ngatur waktu dengan baik tuh biar nggak tabrakan sama ini kelompok studi audit ini? Oh kegiatan kita gitu ya? Iya. Kalau ini mungkin tiap orang cara ngatur waktunya beda-beda ya. Kalau ini dari aku, kalau misalnya kuliah itu kan biasanya jadwalnya dari pagi maksimal sampai sore ya, maghrib agak malam gitu kan. Ya udah itu untuk kuliah aja. Nah nanti biasanya kalau aku agak malaman gitu aku cek gitu di KSA, ada yang di follow up enggak, ada yang perlu diingetin enggak di divisi-divisinya gitu. Terus nanti kok ya itu kan nggak perlu lama ya, kayak kalau misalnya kita rutin aja per hari gitu, kayak inget-inget ada KSA nih apa yang perlu diingetin. Nah, nanti kalau misalnya udah baru lanjut aktivitas yang lain kayak nugas atau yang lain gitu. Oh ya kak, kalau boleh tahu nih kak, di kelompok studi audit ini ada divisi apa aja ya kak ya? Oh kalau di KSA itu divisinya ada dua macam. Yang pertama divisi utama, yang satunya divisi sampingan. Kalau divisi utamanya itu ada divisi audit sama divisi anti korupsi. Kalau audit ya nanti kegiatannya kayak misalnya sekarang ini mereka baru buat laporan keuangan buat LK tapi masih buat fakultas bisnis gitu, sama ada modulnya. Nanti nextnya kita mau belajar buat ngaudit laporan keuangannya organisasi gitu. Kalau yang di anti korupsi ini dia lebih ke kegiatannya, nanti hubungannya seringnya sama KPK gitu. Misalnya tahun kemarin ada juga webinar, mereka pembicaranya dari KPK, dari IV gitu.
Terus divisi sampingannya itu ada 3. Yang pertama ada humas. Kalau humas tuh dia nanti lebih ke yang ngatur sosmednya, kayak uploadnya gitu. Terus nanti kalau ada buat relasi, bikin koneksi sama pihak-pihak luar gitu. Terus ada fundraising, itu usaha dana intinya gitu. Jadi dia jualan macam-macam, nggak mesti makanan, ada juga barang kayak gitu. Nanti kan pemasukannya bisa buat prokernya gitu kan. Terus ada divisi kreatif yang tadi aku udah cerita, mungkin kan buat desain, kayak yang buat desain di feed Instagramnya KSA itu yang bikin dari kreatif. Terus kalau bikin video atau misalnya ada kegiatan gitu kan dia buat PPT gitu kan, yang bikin dari kreatif. Pokoknya hal-hal desain gitu di kreatif gitu. Jadi nanti kalau misalnya join dia langsung pilih 2 divisi, jadi pilih salah satu divisi utama sama salah satu divisi sampingannya gitu. Guys, ada banyak banget tuh divisinya di kelompok studi audit. Jadi kalian bisa pilih dan bisa belajar sesuai dengan keinginan kalian tuh guys. Dan kalau aku tambahin ya, kalau boleh. misalnya kita di divisi udah milih divisi pun kita masih bisa ikut kegiatan yang di divisi lain. Jadi kita tuh caranya kayak saling bantu. Misalnya aku kan divisi audit nih, aku bisa juga nanti kalau misalnya anti korupsi itu bikin webinar, aku ikut bantu jadi panitianya gitu. Jadi nggak mengikat, aku cuman bisa ikut kegiatan di divisiku aja, bisa bantu-bantu yang lain gitu. Wah, ternyata nggak kerasa ya kak, udah lama ini kita ngobrol-ngobrol tentang KSA ini ya. Iya. Banyak manfaatnya yang kita dapetin nanti kita kalau join di kelompok studi audit juga ya kak. Oh iya pasti. Oh ya kak, ngomong-ngomong nih kak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, boleh nggak nih kak kasih motivasi gitu ke teman-teman yang belum join nih? Oh ya boleh. Buat teman-teman yang belum ikut kelompok studi manapun, ini bukan promosi KSA aja, jadi teman-teman tuh harus punya rumah karena kelompok studi adalah rumah. Nah kebetulan di akuntansi ini kan ada 3, ada pajak, bank dan lembaga keuangan, dan KSA. Nah silahkan teman-teman pilih rumah kalian sesuai yang kalian mau. Tuh guys, jangan lupa kalian juga pilih kelompok studi yang kalian inginin. Bisa di KSA, KSP maupun di KSPLK. Dan kalian juga harus ikut aktif di dalam organisasi tersebut. Jangan juga lupa kalian memberikan effort yang terbaik buat kelompok studi yang kalian pilih. Nah itu guys, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagiin video ini ke teman-teman kalian supaya video ini dapat bermanfaat buat kita semuanya nanti. Aku di sini Niko sebagai MC dan di sini ada Kak Vera sebagai salah satu narasumber dari kelompok studi audit. Kami pamit undur diri. See you on the next video. Dadah.